Tugas mengantarkan koktail pesanan Jessica menyatakan ada sejumlah kejanggalan yang terjadi. Menurut Marlon, Jessica memesan koktail langsung di meja bar, bukan di meja tamu. Jessica juga membayar tagihan terlebih dulu. Kedua hal ini tidak biasa dilakukan di Cafe Olivier. Marlon juga mengatakan, ia melihat es kopi Vietnam sudah tersaji di atas meja dengan posisi sedotan sudah tercelup, sesuatu yang menurutnya tidak sesuai prosedur. Dan ada kopi yang sudah masuk di dalam semua. Bahkan sudah ada pipetnya masuk di dalam. Itu sungguh benar saudaranya sudah komplit begitu. Ya. Tinggal minum. Namun demikian, Marlon tak melihat Jessica menaburkan sesuatu ke dalam minuman gelas es kopi Mirna. Sidang juga memutar rekaman CCTV suasana di Cafe Olivier. 3 pegawai Cafe Olivier yang juga turut dihadirkan sebagai saksi. Kesaksian tak memberatkan Jessica. Keesokan harinya, persidangan kembali digelar. Sejumlah pegawai Cafe Olivier kembali dihadirkan kali ini. Di antaranya adalah Rangga Dwi Saputra, seorang barista atau peracik kopi. Rangga pun menceritakan langkah-langkah meracik kopi es seperti yang dipesan Mirna. Penjelasan Rangga membuat kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan, melancarkan sebuah pertanyaan. Perdebatan pun sempat terjadi. Kenapa khusus kasusnya dalam pada tanggal 6 itu, saudara justru membuat es dulu, baru susu? Apakah itu gara-gara supaya mudah cair, kalau masuk di dalamnya itu? Keberatan yang mulia. Langsung menyimpulkan. Bukan menyimpulkan, hanya apakah, saya tanya berapakah gitu. Itu sebenarnya fleksibel. Kalau buat di dunia bar itu fleksibel. Tadi saudara katakan ada SOP, ada urutannya. Kok bisa jadi fleksibel khusus saudara khusus itu? Selain Rangga, persidangan juga menghadirkan Yohanes, seorang pembuat koktail. Namun kesaksian Yohanes dalam persidangan, menurut kuasa hukum Jessica, justru memberikan petunjuk jika sampel kopi yang diperiksa di laboratorium bukanlah kopi yang diminum oleh Mirna. Saksi ini menyatakan semua kopi barang bukti di tempat kejadian itu kan dituang ke dalam botol. Kemudian yang disita adalah gelas berisi kopi dan juga adalah botol berisi kopi. Kita lihat kopi gelasnya itu kosong, Pak. Lantas sudah kosong menurut dia. Dan tadi disita yang berisi kopi. Pertanyaan kami nih Pak, untuk klarifikasi, kopi yang diperiksa ke Mabes itu kopi yang berasal dari mana? Di pekan berikutnya, persidangan kembali digelar. Dalam 2 hari berturut-turut, sidang kembali menghadirkan sejumlah saksi, termasuk temannya Mirna, Hani Juwita Bun, ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, serta 16 orang pegawai Cafe Olivier. Lalu Jessica, saudara Jessica tunjuk saya untuk taruh yang operation di sebelah sini. Ini taruh. Dan yang sini operation, yang di sebelah sini ada Zazra. Terus, lihat ini, mana saudara lihat? Paperback ada di tengah. Dalam persidangan, sempat terjadi perdebatan antara kuasa hukum Jessica dan jaksa penuntut umum terkait perbedaan barang bukti. Jaksa penuntut umum menjelaskan, awalnya ada 2 gelas dan 1 botol. Namun manajer Cafe Olivier meminta karyawan kafe memindahkan kopi isi sianida ke botol untuk dibawa ke Puslap-4 Polri untuk menghindari kopi tumpah dalam perjalanan. Sehingga yang dibawa ke Puslap-4 adalah 1 gelas yang awalnya isi kopi sianida, botol isi kopi sianida, dan 1 botol isi kopi pembanding. Yang disita adalah 2 gelas, 1 botol, ya kan? Ternyata yang diperiksa adalah 2 botol, 1 gelas. Katanya dipindahkan ke botol, nggak ada berita acara. Esensi dari pembuktian ini bukan di kopi pembanding. Esensinya ada di kopi yang diminum oleh Mirna, yang tadi tidak diperdebatkan.
Dalam persidangan Rabu 27 Juli lalu, kuasa hukum Jessica sempat menyinggung seorang barista bernama Rangga yang diduga menerima uang sebesar 140 juta rupiah dari Arif, suami mendiang Mirna. Satu hal itu dinyatakan langsung oleh anggota Majelis Hakim Binsar Gultom kepada Rangga, yang bersangkutan pun menyangkalnya. Sementara ayah Mirna, Edi Darmawan Salihin, mengatakan informasi uang 140 juta rupiah berasal dari hasil pemeriksaan psikolog terhadap Rangga, bukan berasal dari penyidik. Darmawan juga mengungkapkan identitas seseorang yang pernah menemui dan menuduh Rangga menerima uang suap adalah seorang wartawan gadungan. Si Rangga waktu di UI kan diperiksa sama psikiater tuh. Ditanya sama psikiater, enggak, lu apalagi yang mau bicara unek-unek nih, unek-unek. Benar nggak diancam orang, di apa orang, karena lu ngomong soal kematian Mirna, Olivier. Terus dia inget-inget gitu. Ada sih dulu orang datang nyariin saya, katanya saya ini dituduh terima duit 150 juta oleh Arif, suaminya. Terus suruh bunuh Mirna. Majunya kasus Mirna ke pengadilan dengan terdakwa Jessica merupakan sebuah jalan panjang yang berliku. Ketiadaan bukti langsung menjadi penyebabnya. Kami akan hadirkan ulasannya sesaat lagi. Banyak pihak. Usai beberapa kali dilakukan pemeriksaan dan gelar perkara, serta mendengarkan keterangan saksi ahli, pihak kepolisian melalui tim Jatanras Polda Metro Jaya menangkap Jessica Wongso yang ditangkap di sebuah hotel di kawasan Mangga 2 Square, Jakarta Utara, saat bersama dengan kedua orang tuanya. Sebelumnya jelang tengah malam, polisi telah menetapkan Jessica sebagai tersangka dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin. Anggota Kompolnas Adrianus Meriala menyatakan, kendala penetapan tersangka kematian Mirna adalah karena polisi tidak memiliki petunjuk langsung yang membuktikan bahwa cyanida dituangkan secara sengaja oleh seseorang. Seluruh bukti yang ada hanyalah sebagai petunjuk tambahan. Tidak adanya direct evidence atau bukti langsung yang memperlihatkan bahwa si A, si B, si C adalah yang menuangkan cyanida dalam kopi tersebut. Yang ada adalah, dan dampaknya cukup berlimpah, adalah yang kita sebut sebagai circumstantial evidence, barang bukti yang bersifat tambahan, yang bersifat mendukung. Usai ditangkap, Jessica pun menjalani pemeriksaan intensif di Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Saat menjalani masa tahanan, pihak kepolisian terus mencari bukti pendukung, bahkan hingga ke Australia, menyelidiki rekam jejak Jessica. Bukan perkara mudah bagi kepolisian melengkapi berkas perkara Jessica agar bisa segera dibawa ke meja hijau. 4 kali diajukan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, 4 kali pula dikembalikan karena dinilai tidak lengkap. Pihak Polda Metro Jaya mengaku optimis bahwa kali ini jaksa akan menyatakan perkara Jessica lengkap atau P21. Koordinasi terus dengan penyidik, pada intinya penyidik juga optimis berkas ini bisa tuntas, bisa P21. Sekali lagi rekan-rekan bersabar karena memang sekarang masih di Kejaksaan Tinggi bagaimana kelanjutannya, kita tunggu dari penyidik. Hampir 4 bulan usai ditahan, tepatnya 26 Mei 2016, atau saat pengajuan yang kelima kalinya, akhirnya berkas perkara ini dinyatakan lengkap alias P21. Jaksa penuntut umum pun segera memproses dakwaan untuk Jessica Kumala Wongso dan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pihak Polda Metro Jaya pun berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait penyerahan tersangka dan barang bukti. Ada 37 barang bukti
yang harus diserahkan, termasuk CCTV dan barang sitaan lainnya. Setelah diliti, dinyatakan berkas perkara Jessica dinyatakan lengkap, yaitu P21. Berdasarkan ketentuan pasal 139 KUHP, bahwasanya secara formil dan material berkas perkara dapat dilimpahkan ke pengadilan. Kini saat persidangan digelar, perdebatan sering muncul. Bagi kuasa hukum Jessica, Otto Hasibuan yakin Jessica Kumala Wongso tidak membunuh Mirna karena hingga kini tidak satupun bukti yang memberatkan kliennya. Dari fakta-fakta baik saksi maupun CCTV sama sekali tidak terlihat. Bahkan saksi dengan tegas mengatakan tidak melihat Jessica memasukkan apapun ke dalam gelas. Jadi ini mengatakan bahwa memang ini belum selesai, masih panjang ya. Tapi kalau boleh saya berkata, sampai saat ini fakta-fakta itu tidak ada. Namun bagi ayah mendiang Mirna, Edi Darmawan Salihin, ia masih optimis kebenaran atas kematian anaknya dapat segera terungkap. Ini saya tunjukin itu terakhir. Kalau ini kan aturan main hukum seperti itu. Jadi kita ikuti dulu alurnya. Nanti terakhir Pak Hakim kita kasih lihat. Ya semuanya bengong udah gitu. Selesai deh. Iya. Iya bukan optimis lagi, memang udah pasti. Iya kok gimana? Akankah kebenaran dan keadilan pada akhirnya akan terungkap? Waktu dan persidanganlah yang membuktikannya. Demikianlah Metro Highlights kali ini, pemirsa. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.